والصغائر ولكن يرجو من الله الرضا والرحمة والمغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صاحب اللواء يوم القيامة وسيد أهل الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ونبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدي حبيبي محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله والله. Yang kami muliakan, kami cintai, serta kami hormati para alim ulama, juga para habaib, para pewaris-pewaris, penerus perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Al-Habib Al-Mahbub Habib Zain bin Muhammad bin Zain Al-Mahdani, juga Habib Ja'far Al-Masyhur, Habib Sadiq Bagil dan Habib Ali Bagil, juga Habib Bakar Bagil dan Kiai Al-Mukarram Kiai Qadri, serta para sesepuh, para tokoh. Wabil khusus akhusu bidzikrihi sahibul bait Al-Mukarram Kiai Ahmad Nawawi, serta Kiai Mahrus Ali serta keluarga besar beliau, tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Kita doakan semoga semua beliau-beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesabaran, kekuatan serta bimbingan, serta diberi madad ar-rabbani, bisa melanjutkan perjuangan daripada orang-orang tuanya, kakek-kakeknya, serta meneruskan perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wa syukurulillah. Pada sore hari ini kita dikumpulkan bersama untuk mengenang, untuk mengingat bahwa ada orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada orang-orang yang senantiasa diingatkan serta dimuliakan dan dicintakan di hati masyarakatnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah khususiyah, anugerah rahmah al-khasah, di mana mereka mampu di waktu hidupnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya, disertai mengikuti sepak terjang baginda nabinya, mengikuti ajaran-ajaran mulianya Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun beliau di masa hidupnya tetap dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya, sampai wafatnya pun tetap mendapatkan rahmatnya, tetap nama harumnya diagungkan, tetap nama beliau dimuliakan, bahkan kuburannya diziarahi, didatangi untuk dimintai keberkahannya. Setiap tahun diadakan acara haulnya. Ini bukti bahwa Allah
Ta'ala menghidupkan orang-orang yang betul-betul dicintai, betul-betul dimuliakan, betul-betul mendapat keridhaannya, sehingga kapanpun sampai dimanapun nama itu selalu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah awal daripada almarhum Kiai Haji Nawawi. Kiai Haji Nawawi dulunya orang yang sederhana, dulunya hidup beliau didampingi oleh keluarga, tidak banyak pengikutnya, tidak banyak orang-orang yang hadiri pengajiannya, tidak banyak masahnya. Itulah kehidupan. Mungkin saja di waktu hidupnya banyak orang yang mencaci, banyak orang yang memusuhi, banyak orang yang memfitnah, banyak orang bahkan memiliki dendam yang luar biasa. Tetapi Allah hidupkan namanya, Allah muliakan namanya setelah wafatnya. Sampai sekarang beliau senantiasa nama itu diabadikan oleh para santri-santrinya. Mungkin masyarakatnya yang dulu tidak sejalan, mungkin dulu banyak memusuhi dan menaruh dendam, mungkin sekarang beralih bisa datang ke tempat ini menaruh hormat kepada beliau. Masyaallah hadirin, inilah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang mulia itu bukan saja di dunia. Ada yang hidup mereka mulia, banyak masanya, banyak pengikutnya, banyak pecintanya. Ternyata di alam barzahnya pun mereka dikumpulkan bersama orang-orang mulia, sampai kelak di alam mahsyar, sampai di alam akhiratnya pun selalu banyak yang mengiring-iringi beliau. Ini salah satu bukti bahwa ajaran mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat, mengangkat harkat manusia kepada derajat yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yarfa'il ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah nyata dan jelas Allah akan mengangkat mereka orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman saja diangkat. Walladzina utul ilma darajat, serta orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Kalau umpama baina darajataini, kata Imam Ghazali, diukur kalau bisa dibentangkan mungkin jarak 500 tahun antara satu derajat dengan derajat yang lain. Tingginya derajat mereka itu tidak bisa disamakan derajat dengan orang-orang awam, orang-orang biasa. La yastawuna alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Pasti tidak akan pernah sama orang yang mengenal agama, yang paham tentang agama, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dengan mereka orang-orang yang tidak paham agama. Mereka ada jarak, mereka ada derajat yang berselisih sangat jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka, bahkan mereka disejajarkan dengan para nabi-nabi, bahkan mereka disejajarkan dengan para salihin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. An'ama 'alaihim minan nabiyyin, bahkan diberi nikmat sama seperti para nabi-nabi, para syuhada dan para sholihin. Hanya taat saja, hanya ngikut perintah-perintahnya saja, hanya nunduk dan mau mengikuti aturan-aturan Allah saja, baru Allah muliakan hidup mereka. Tidak cukup beliau, keluarganya, anaknya, sampai
siapapun yang dekat dengan beliau, termasuk mereka mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Anaknya diangkat derajatnya, istri dan orang-orang yang dekat juga diangkat, santrinya juga diangkat. Saya ingin mengapa orang mengadakan hal semacam ini? Ini bagian daripada ajaran yang mulia, ajaran suci, ajaran yang luar biasa yang Allah Ta'ala tanamkan pada para nabi-nabi dan para rasul, terutama baginda Nabi SAW yang mengawali, yang memulai ajaran semacam ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Bukan berarti tidak ada hal, hanya saja bahasanya beda, kumpulannya dulu orang-orang kafir banyak, orang-orang Islam masih sedikit. Rasulullah SAW memulai beliau setiap bulan Syawal itu karena Rasulullah yazuru syuhada Uhudin haulan. Ada kalimat haul. Karena Rasulullah SAW yazuru syuhada Uhudin haulan. Beliau Nabi dahulu setiap kali bulan Syawal setelah Lebaran beliau selalu berziarah ke para syuhada Uhud haulan. Haulan itu saben tahun, setiap tahun itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau sudah sampai mengucapkan Assalamualaikum ya syuhada, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, dan banyak ucapan salamnya termasuk Assalamualaikum ya ahlal kubur, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Di antara ayat yang beliau sebutkan, Salamun alaikum, salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, wahai para syuhada. Salam yang teragung adalah salam dari Allah. Salam yang paling indah adalah dari Allah. Salam yang mengandung keberkahan, kesejahteraan adalah dari Allah. Apalagi yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW, manusia yang termulia. Berarti mereka mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keselamatan daripada azab kubur. Apalagi tidak ada azab kubur bagi para syuhada. Salamun alaikum bima sabartum. Dengan apa yang kalian lakukan di dunia dengan penuh kesabaran, kalian melakukan ibadah dengan kesabaran, kalian taat kepada Allah dengan kesabaran, kalian mendapatkan musibah atau mendapatkan ada musibah bencana, kalian sabar. Apalagi sekarang kalian juga terbunuh sebagai para syuhada dengan penuh kesabaran berjuang membela agama Allah. Fa ni'ma uqbadar. Maka saat ini kalian menempati sebaik-baiknya rumah, sebaik-baiknya tempat tinggal, ya, sebaik-baiknya tempat tinggal, lebih nyaman, lebih enak, lebih besar, lebih luas, lebih bersinar dari rumah-rumah kalian sebelumnya. Ini balasan bagi orang-orang yang mati syahid, mendapatkan salam dari Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengucapkan beberapa ayat. Inilah bukti kalau hal itu ada riwayatnya. Boleh orang ziarah ke makam kubur, boleh, sangat dianjurkan karena banyak hikmah dan manfaatnya. Itu nanti setelah Rasul SAW wafat, baginda Nabi wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau bersama beberapa sahabat
kumpul dengan membacakan qira'a minas suwar, beberapa Al-Quran, qira'a minas suwaril Qur'aniyah. Beliau membacakan beberapa surah-surah Al-Quran. Di zaman Sayyidina Umar juga dilakukan hal yang sama, ziarah ke syuhada Uhud. Di zaman Sayyidina Utsman juga begitu, sama. Apalagi di zaman Sayyidina Ali juga banyak sahabat yang berbondong-bondong ikut berziarah bersama Imam Ali dan membacakan surat Yasin, Tabarak, Waqiah. Kemudian di zaman para tabi'in juga begitu. Kalau begitu, acara haul bukan acara menyimpang, bukan acara sesat, bukan acara bagian acara-acara yang keliru. Justru disinilah acara yang sangat sakral, acara yang sangat begitu ritual, acara yang sangat mengandung makna yang dalam. Sampaian untuk mengingatkan orang-orang mulia boleh dan sangat boleh, sangat dianjurkan untuk mengenang jasa-jasa orang-orang mulia, para guru, para solehin, para aulia. Tidak lebih daripada itu semua, termasuk orang tua kita. Kalau kita juga hadir hal di sana sini, kita datang hal para wali-wali, maka jangan lupa hal orang tua kalian sendiri. Datangi, ziarahi kuburan mereka, doakan mereka, karena yang dinanti-nanti para orang tua, mereka yang sudah wafat, keluarga dan sanak familinya, mereka menunggu bacaan ziarah daripada anak-anaknya. Masyarakat hadirin, karena waktu yang tidak mengizinkan begitu mepetnya dengan maghrib dan kondisi saat ini puasa semua, saya hanya sekilas saja. Mudah-mudahan ini bagian yang bisa dijadikan hikmah dan renungan buat kita semua. Ini ajaran betul-betul untuk kita selalu ingat jasa orang-orang besar, jasa orang-orang mulia, jasa para ulama. Kenapa mereka diperingati? Kenapa mereka diagungkan atau diadakan perayaan semacam ini? Kalau saja bukan perjuangan semacam Kiai Nawawi, mungkin tempat ini masih dalam kondisi yang primitif. Mungkin juga masih banyak penganut ajaran-ajaran atau paham-paham yang animisme, yang mungkin ajaran-ajaran di luar daripada Islam, di luar daripada hal-hal yang benar. Mungkin banyak penyimpangan, mungkin banyak perbuatan-perbuatan yang naudzubillah menjadikan mereka senang dengan maksiat. Kata Nabi SAW di salah satu hadis Nabi, "Udzkuru mahasina mautakum." Di sini kita mampu untuk mempelajari, untuk mengambil peringatan, ya, untuk mengambil iktibar. Udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebutkan, ceritakan orang-orang kebaikan-kebaikan orang-orang mati kamu. Boleh diceritakan, sampai nggak ada tiang sepuh, sampai nggak ada guru, boleh diceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Wakufuan masawihim, masalah kejelekan keburukannya sampai stop, kau usah diceritakan. Ada apa ini sebetulnya? Ada apa ini sebetulnya? Di dalam hal ini Nabi menyampaikan itu, udhkuru mahasina mautakum. Kalau dia itu walaupun bukan orang tua kita, walaupun dia bukan orang-orang yang kita cintai, tetapi kalau ada kebaikan orang, ini sifatnya umum. Udhkuru mahasina mautakum, yang di situ adalah umum, tidak peduli siapapun. Kalau dia memiliki kebaikan, orangnya bisa dijadikan contoh. Kalau ada kebaikannya, entah dia itu tukang batu, entah itu tukang kayu, entah itu tukang sapu, entah itu tukang becak, entah itu orang-orang yang sederhana, petani atau apapun profesinya,
Kalau dia memiliki kebaikan, boleh diceritakan, boleh disebut-sebutkan, boleh dikenang-kenang segala macam kebaikannya. Kenapa? Karena dari cerita itulah bisa menjadikan inspirasi. Dari cerita itulah yang dia bisa mengambil, bisa meniru, mencontoh, bisa mengambil sari hati untuk diikuti, bisa menjadikan inspirasi untuk dijadikan motivasi, bisa menjadikan semangat hidup. Kenapa? Tukang becak pun boleh kalian ceritakan. Dari cerita itu orang mendengar bisa merubah sikapnya, bisa menyontoh, akhirnya dia berubah. Maaf, ada tukang becak sampai ngerti wonten tukang becak wonten Malang. Wonten Malang tukang becak ini sederhana kehidupan wis, tapi mulya. Kenapa mulya? Saben Jumat nggih niku kendaraan becak itu digratisno. Sapa wae sing numpak gak peduli cidek ado, tidak peduli dekat jauh, dia antar tanpa dipungut biaya, tanpa meminta ongkos. Ini satu, Masya Allah, tukang becak gratis, wong 10, wong 15, wong 20 tetap diayun tanpa aku kesel, aku ngasuh, gak. Untuk setiap hari Jumat dia gratiskan. Loh, kenapa? Ditakoni, kenapa sampean gratis no, Pak? Aku gak duwe kanggo sedekah. Aku gak duwe kanggo sedekah. Saben Jumat iku hari yang mulia untuk sedekah. Saya tidak mampu untuk baca Quran banyak. Saya tidak bisa sholat banyak. Saya tidak mampu beribadah banyak. Tetapi mudah-mudahan dengan cara ini saya mendapatkan ridho Gusti Allah. Saya mendapatkan rahmat Gusti Allah. Saya oleh berkah Gusti Allah. Ini tukang becak, Pak. Ngerti sedekah walaupun dengan tenaga, dengan ayunan kakinya, walaupun panas terik matahari yang menyengat, tanpa memperdulikan siapapun penumpangnya. Lah sampean sing duwe-duwe, sampean sing sugih-sugih, sampean sing mampu-mampu, ayo padha berlomba-lomba. Iso niru sedekah sing akeh. Alhamdulillah sekarang gerakan di hari Jumat sedekah bersama sudah mulai banyak di masjid-masjid, sudah banyak disiapkan nasi bungkus ataupun makanan-makanan sekarang sudah mengalir. Karena apa? Ini inspirasi dari seorang juga mu'allaf, seorang mantan Kristen. Dia jadi Islam, kemudian jual nasi kuning. Waktu itu di Jakarta. Dia gratiskan nasinya untuk setiap hari Jumat. Bayangkan ini orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersentuh hatinya ketika dia melihat orang-orang banyak berkumpul. Lalu bagaimana amalan setiap di hari Jumat? Apa yang terjadi? Amalan yang saat hari Jumat itu luar biasa, berlipat kali ganda dibandingkan hari-hari biasa. Makanya dia ringan sedekah. Akhirnya dia viral, banyak didengar, banyak divideokan, banyaklah orang meniru. Ini menjadikan contoh-contoh yang baik. Jadi cerita-cerita itu membuat kita tergugah. Dan ini bukan diajarkan oleh Nabi saja, oleh baginda Nabi Muhammad saja. Ternyata Allah juga menceritakan cerita-cerita orang terdahulu, para nabi, para rasul, juga diceritakan orang-orang soleh terdahulu, juga disebut-sebut di dalam Al-Quran. Bagaimana cerita ini kok bisa mampu? Karena cerita bisa merubah seseorang,
bisa merubah masyarakat, bisa merubah orang banyak untuk bisa bersikap meniru dan mencontoh siapa yang perlu untuk dicontoh. Lihat saja Al-Quran. Uzkur Nabi Ibrahim, uzkur Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, ceritakan tentang berita Nabi Nuh, ceritakan juga tentang Nabi Ibrahim. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, bagaimana kalian akan menyembah setelah aku tidak ada. Apa yang akan terjadi pada diri kalian, anak-anakku, cucu-cucuku. Ini bagian daripada cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Idris sampai Nabi Adam. Semua terbawa di dalam Al-Quran dengan jelas. Kalau ada orang yang anti tentang hal, berarti dia anti dengan Al-Quran, tidak sama dengan Al-Quran, tidak mengakui dengan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, berarti menyalahkan Allah Ta'ala waliyahullah. Jangan sampai ini terjadi. Ada orang yang anti haul, anti maulid, anti ini, anti itu, karena ini adalah bagian di dalam hikmah yang lain banyak sekali ya. Tentunya ini ada kesinambungan bahwa tanda bakti anak kepada orang tua juga berlanjut, bukan waktu di dunia, bukan waktu wadale wonten dunia kemawon. Tetap sak bantu setot yang sepuh, tetap ada rasa hormat, ada rasa bakti anak kepada beliau-beliau, walaupun dipisah dengan kematian, walaupun dengan jarak jauh. Ini harus kesinambungan anak menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Anak harus menunjukkan jasa-jasa orang tua. Diceritakan kembali kepada anaknya, cucunya. Ini loh nak, ibumu biyen. Ini loh nak, bapakmu biyen. Ngeten. Kayak niku wau ceritane. Kiai Nawawi cerita nang anake, engko Kiai Nawawi cerita nang putune mana cerita. Lah itulah yang bikin pengaruh dan membawa dampak yang luar biasa, menjadi tauladan. Nek gak diceritano, gak perlu ceritane wong tua. Gak apa-apa ceritano apa yang bisa diambil oleh pikiran anak, tertanam di dalam hati anak, supaya mereka mengingat kebaikan-kebaikan kakek-kakeknya, orang-orang tua. Masyaallah hadirin, terakhir bedine maghrib pun mulai kusuk-kusuk. Nggih, pokoke wis mulai goyang-goyang. Kok suwene bedine ngoten kula nggih. Ngoten terus ah. Terus niki pelajaran di dalam Islam itu sangat mulia. Pelajaran di dalam ajaran baginda Nabi SAW sangat mulia, sangat terhormat. Kenapa kok rasa terhormat? Nek wong mati, wong tuane mati, gak digletak ngoten iki ngono. Boten ditaruh, dikukus, dikafani, terus digledakno, dikubur, dipendem, wis mari tinggal. Kaya ono berkucing akhirnya. Iya, nah niki harus memiliki rasa hisia yang mendalam. Yuk ditangisi, mari. Yuk ditangisi, sedih kena omongane, nasihati, sedih kenang perilakunya, ibadai, sikap-sikapnya sing aku masih teringat, terngiang-ngiang di dalam pikiran. Itu menjadikan orang selalu mengingat jasa baik orang tua. Ini lagi di dalam riwayat, ya, ini perlu supaya sampai ini ngertos bahwa ajaran ini sangat luar biasa. Nek ajaran itu nih, nyuwun sewu, ajaran Kristen, ajaran Buddha, ajaran Hindu, ajaran apa kemawon tidak ada. Apalagi di Wahabi, ya apalagi di Syiah, pun tidak ada di dalam ajaran semacam ini. Kenapa? Mereka kalau sudah meninggal orang tuanya atau
atau kakeknya atau saudaranya, wes ditinggal begitu saja tanpa ada dikenang, tidak sama seperti ajaran ini. Tidak ada ajaran semulia-semulia ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu wonten setunggal sahabat, ada anak muda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fas'alahu, ya Rasulullah, hal baqi alayya min birri abawiyya abirruhuma ba'da wafatihima. Ini ditulis, diingat dan disampaikan kepada siapapun yang anti tentang hal ini. Hadis diriwayatkan sangat mutawatir, hadisun sahih. Ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi, kemudian setelah bertemu dengan Nabi bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal bagi alayya, wahai Rasulullah, masihkah ada tersisa buat saya untuk saya melakukan berbakti kepada kedua orang tua saya walaupun beliau sudah wafat? Hal bagi alayya, masihkah ada kesempatan buat saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya walaupun beliau sudah meninggal dunia? Qala bala, dijawab sekaligus dengan Nabi, bala, ya Rasul, ya tetap tentu, bukan dijawab na'am. Na'am itu beda dengan bala. Bala itu kalimat bala itu pasti ya, masih ada. Kamu berbakti kepada kedua orang kamu masih ada, masih kesempatan, masih banyak. Pertama, as-sholatu alaihima, kamu sholat untuk kedua orang tua kamu. Ya, ini juga sholat maknanya luas. Bisa jadi kamu dulu sudah balik, kata Imam Syafi'i, dulu kamu sudah balik, orang tuamu wafat, kamu belum sholat jenazah orang tua kamu, maka boleh untuk mensolati asal sudah balik. Ini juga sholat bisa jadi sholat hadiah lil amwat, ya, bisa jadi hadiah untuk orang-orang yang mati. Boleh ada sholat pahalanya yang disampaikan kepada orang-orang yang sudah wafat, atau sholat bisa jadi sholat nadar, sholat qadha yang orang tuanya dulu tidak melakukan sholat. Gak apa-apa untuk bakti kepada orang tua. Kedua, al-istighfaru lahuma, memintakan ampun. Ingat, memintakan ampun untuk orang tuamu, berarti orang tuanya sudah wafat. Istighfar berarti sampai nopo mboten istighfar niku sampai Allah maghfirli wali walidayya. Nabi Ibrahim doakan tiang sepune, Rabbi firli wali walidina, ya Allah ampuni kami kula termasuk orang-orang tua kami. Walaupun nazar sing tukang batu, sing tukang gawe patung itu boten tiang sepuh asli, itu adalah paman. Tetapi ini kalimat untuk memintakan ampun itu ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang menganggap doa itu tidak sampai kepada ahli kubur, doa-doa atau qiraat, bacaan-bacaan tidak sampai kepada para mayit, para orang yang sudah wafat, itu berarti kurang cerdas alias bodoh bin bahlul bin tolol. Ya Allah, iki Al-Quran kata kok bisikan Nabi wis ngajari sik ono ae wong alasan sing iki lah, sing alasan itulah. Ya, ini istighfar memintakan ampun sampai Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, watanfi di ahdihima, menjalankan janji-janji yang dulu pernah orang tua sampaikan.
mungkin ada nazar orang tuanya, mungkin ada keinginan orang tuanya belum tercapai, anak yang lanjut no, anak yang laksanakan janji-janji yang dulu pernah dijanjikan oleh orang tuanya wafat belum terlaksana, maka anaknya bisa melanjutkan. Ini bagian daripada berbakti. Kata sangat amalan yang membuat mereka senang. Yang keempat, terakhir, wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, menyambung tali persaudaraan yang dulu pernah disambung oleh kedua orang tuanya. Dulu orang tuanya suka mengaji kemana? Ke pesantren ini, ke pondok ini, apalagi ini Kiai Nawawi. Saya tahu persis, saya pernah menyaksikan beliau, saya hidup pernah duduk bareng bersama beliau, bahwa beliau sangat-sangat cinta habaib, lebih kepada gurunya yang mulia Ustaz Imam Hafiz Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu. Karena saya dulu pernah hadir mengikut pengajian bersama beliau di tempat ini. Ingat, dulu orang hujan-hujan malam, ya, malam habis hujan becek, jembrot, kotor, campur. Sing akeh iku hadirin ternyata nyuwun sewu akeh Kristene. Wekdal niku kata tiap Kristene termasuk para pendeta banyak yang hadir. Di sini kalau beliau berdiri. Hujan, beliau menyampaikan karena suasana yang luar biasa, mereka menangis, histeris, cerit-cerit sampai gurung-gurung. Ya, yang mulia Habib Abdullah menyampaikan mauidahnya, menyampaikan nasihatnya yang luar biasa, yang menggugah, yang bisa menarik, yang bisa merubah, yang bisa menurunkan rahmat Allah, yang bisa menurunkan hidayah Allah, sampai mereka orang yang mendengar menangis, sampai orang yang tidak menangis pun berlindangan air matanya, sampai orang sebulu-bulu. Akhirnya Kiai Nawawi dalu niki wonten acarae mantune udan, mantune wangsul kabeh, kula wangsul kali mantune Habib Abdullah jam 2 bengi, jam 3 bengi wangsul sampai pondok, mantune subuh-subuh sampai subuh ngoten. Iku jam 10 bengi, jam 10 isu wonten mriki, nggih wonten mriki ada 600 orang kumpul, kabeh padha mlebu Islam. Kabeh padha mlebu Islam, sak pendetane padha mlebu Islam. Akhirnya Kiai Nawawi sore itu juga besoknya kembali ke pondok cerita kepada saya, alhamdulillah tadi saya mengislamkan orang barokah daripada Habib Abdullah. Sebetulnya ingin diislamkan oleh Habib Abdullah karena waktunya tidak mencukupi atau tidak ada kesempatan buat mereka, maka mereka masuk Islam dengan cara atau dengan saya ajari, saya tuntut. 600 orang masuk Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan turunannya juga selalu Islam, dan insya Allah Islam akan bertambah berjaya, akan berkembang di tempat ini dan di tempat-tempat yang dahulu diinjak, yang dipijak oleh orang-orang soleh, yang didoakan oleh orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bersambung insya Allah ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang bisa menyambung lagi dengan keluarga pesantren Pondok Darul Hadis Al-Bagiyah, juga pondok pesantren Sidogirinya, dan juga pondok-pondok yang lain, bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah, bisa menjadikan kita pertemuan kita, pergumulan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali dari tempat ini mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan ampunannya, barokah malam, barokah daripada hari luar biasa, hari Ramadan, puasa Ramadan, dan menjelang maghrib saat-saat Salatul Ijabah. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa-dosa diampuni, segala hajat-hajat diterima, dikabulkan oleh Allah, segala penyakit yang ada di antara kita, di diri kita, di keluarga kita, dan istri kita diangkat dan dicabut oleh Allah
Allah. Semoga mudah-mudahan juga yang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya keturunan mudah-mudahan diberi keturunan, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodohnya, yang mudah-mudahan sudah jodoh dijodohkan oleh Allah dunia akhiratnya, diberkahi hidup rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa abdana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa amalana wa kulla syai'in a'tadana. Allahumma qadna wa yanfikana fik wa amanik wa yadik wa jiwarik min kulli syai'in marid wa jabarin anid wa ja'in wa jabain min syarri innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jamil bil afiyah wa haqina wa bil afiyah salamah wa haqina wa min taqwa istiqamah wa inna wa min jibrin tadama fil halal mal innaka samada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa jamali ala sayyidina Muhammad wa arzuqna kamalan wa tawalla udharan wa batina fi aqsal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar